saya Nicholas Alexander Romuald dengan NIM 07300 19040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penambangan dari dua perusahaan yang saya pilih, yaitu dibagi menjadi tambang terbuka atau surface mining dan tambang bawah tanah atau underground mining. Baik, sebelum saya membahas mengenai metode penambangannya, kita harus mengetahui apa sih itu pertambangan. Nah, saya mengambil arti penambangan itu dari UUD tahun 2009, nomor 4, pasal 1. UUD ini mengatakan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Nah, sekarang kita sudah mengetahui arti penambangan. Selanjutnya, kita harus mengetahui dulu apa sih tambang terbuka. Tambang terbuka adalah metode penambangan yang segala aktivitas penambangannya dilakukan di atas atau relatif dekat dengan permukaan bumi, dan tempat kerjanya berhubungan langsung dengan udara bebas. Baik, setelah kita mengetahui apa sih itu tambang terbuka, selanjutnya kita harus mengetahui apa itu tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah adalah penambangan yang segala kegiatan atau aktivitasnya dilakukan di bawah permukaan bumi, dan tempat kerjanya tidak langsung berhubungan dengan udara luar. Baik, setelah kita mengetahui apa sih itu pertambangan dan apa sih itu tambang terbuka serta tambang bawah tanah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tambang terbuka yang saya pilih. Tambang terbuka yang saya pilih di sini berasal dari PT Indo Semen Tunggal Prakarsa. PT Indo Semen Tunggal Prakarsa atau biasa disebut dengan PT ITP didirikan pada tanggal 16 Januari 1985 melalui penggabungan 6 perusahaan semen yang pada saat itu memiliki 8 pabrik. PT ITP terletak di Citerep, Bogor, Jawa Barat yang berada pada koordinat 106 derajat 53 menit 52 detik pada timur dan 6 derajat 28 menit 28 detik lintang selatan. Kegiatan usaha PT ITP sesuai dengan anggaran dasar, yaitu semen dan bahan bangunan manufaktur, serta pertambangan, konstruksi, dan perdagangan. Berdasarkan laporan penyelidikan hidrologi dan geoteknik, maka didapatkan desain pertambangannya adalah desain kuari, yang mana biasanya diterapkan untuk bahan galian industri atau mineral industri. Nah, PT ini menggali mineral industri yaitu batu kapur dan batu lempung. Namun di sini saya hanya membahas mengenai penambangan dari batu kapurnya. Baik, setelah kita mengetahui profil serta mineral yang ditambang dari PT Indo Semen Tunggal Prakarsa ini, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penambangan apa sih yang digunakan oleh PT Indo Semen Tunggal Prakarsa ini. Nah, pada lokasi Quarry D dilakukan secara tambang terbuka pada elevasi 180 sampai 500 meter di atas permukaan laut dengan menggunakan metode quarrying. Dengan lahan seluas 455,25 hektar, penambangan dilakukan dengan cara membuat jenjang-jenjang penambangan atau bench cut system dengan lebar jenjang sebagai area kerja atau working space lebih dari 20 meter untuk memudahkan mobilisasi alat muat dan alat angkut. Ketinggian pada masing-masing jenjang atau bench ini
bervariasi antara 12 sampai 20 meter dengan sudut lereng tunggal 70 derajat sampai 72 derajat serta overall slope 12 derajat untuk blok 3 dan blok 2 Quarry. Karena batuan pada lokasi penambangan tidak dapat dilakukan penggalian secara langsung, maka dibutuhkan kegiatan pemboran dan peledakan. Kegiatan penambangan meliputi pembongkaran batuan dengan metode pembongkaran dan peledakan, pemuatan ke dump truck, menggunakan loader, pengangkutan ke alat peremuk atau crusher plant, dan pengangkutan batu kapur hasil dari crusher plant ke setiap plant, pengolahan dengan menggunakan sabuk berjalan atau conveyor blade. Baik, karena batu kapur pada lokasi ini tidak bisa dilakukan penggalian langsung menggunakan alat gali muat, maka pembongkaran dilakukan dengan cara pemboran dan peledakan. Kegiatan pemboran untuk menyediakan lubang ledak di Quarry D menggunakan alat bor yaitu berjenis Furukawa Verde dan Junjin JD 1500 dengan kebengan lubang ledak 70-72 derajat terhadap bidang horizontal. Diameter lubang bervariasi antara 3 in sampai 6 in sesuai dengan ketersediaan alat bor, serta kedalamannya bervariasi sesuai dengan ketinggian bench pada masing-masing lokasi. Lubang ledak tersebut kemudian diisi bahan peledak berupa ANFO atau bisa disebut dengan amonium nitrat fuel oil dan daya galmagnum sebesar 2% dari kebutuhan ANFO. Sedangkan untuk detonator digunakan detonator listrik atau bisa disebut dengan electric delay detonator. Baik, setelah kita membahas banyak hal mengenai tambang terbuka dari PT Indosemen, selanjutnya kita akan membahas mengenai tambang bawah tanah. Nah, tambang bawah tanah di sini yang saya pilih adalah tambang bawah tanah dari PT Nusa Halmahera Mineral atau bisa disebut dengan NHM. Nah, PT Nusa Halmahera Minerals atau NHM ini merupakan perusahaan pertambangan emas yang beroperasi di daerah Kencana, Gosowong, Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara dengan koordinat 1 derajat 27 menit North dan 128 derajat 30 menit East. PT NHM ini menggunakan dua sistem penambangan, yaitu sistem penambangan terbuka dan sistem penambangan bawah tanah. Namun di sini saya hanya membahas mengenai tambang bawah tanahnya saja ya. Baik, setelah sebelumnya kita membahas mengenai profil dari PT Nusa Halmahera Mineral, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penambangan dari underground miningnya nih. Nah, karena PT NHM ini memiliki cash flow rendah, recovery tinggi, serta kedalaman penambangan mencapai 5010 mRL, maka dari hasil evaluasi metode yang dipilih adalah underhand cut and fill atau UHCF. Metode UHCF ini menerapkan metode full mechanized dengan peledakan di setiap kemajuan penambangannya nih. Metode UHCF ini dengan mengikuti penyebaran urat biji emas yang ada dengan siklus pengeboran, peledakan, pemuatan, pengangkutan, pemasangan sistem penyangga, dan backfilling. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem penyanggaannya. Ketika dipilih metode underhand cut and fill, maka dibutuhkan penyangga. Nah, tujuan penyanggaannya ini adalah untuk membantu batuan dalam menyangga dirinya sendiri, sehingga terjamin keselamatan manusia sebagai pekerja dan peralatan yang digunakan di dalam lubang tambang tersebut. PT NHM menetapkan support patterns yang harus diterapkan dalam pemasangan sistem penyanggaannya sesuai dengan ground type di setiap kemajuan tambang. Nah, PT NHM ini menggunakan penyanggaan split sets dengan panjang nih 2,4 meter sampai 3 meter dan modifikasi grouting untuk menambah kekuatan split sets
yang kemudian dikombinasikan dengan fiber shotcrete dan white mesh. Standar nilai kuat tekan atau UCS untuk fiber shotcrete-nya dalam 28 hari adalah 40 MPa. Setelah proses pemuatan dan pengangkutan selesai, dilakukan pemasangan penyangga guna menghindari adanya risiko akibat runtuhan. Dinding dan atap disemprotkan shotcrete atau bisa disebut dengan fibercrete terlebih dahulu dengan ketebalan tertentu, tergantung pada tipe penyanggaan yang direkomendasikan. Kemudian, dinding dan atap pada lubang bukaan tersebut dibor dengan diameter 45 mm sesuai dengan panjang split sets yang telah ditentukan. Setelah itu, split set dipasang pada dinding lubang bukaan bersamaan dengan wire mesh sesuai dengan pola yang digunakan PT Nusa Halmahera Minerals atau PT NAM menggunakan grouting untuk membantu split sets agar mampu bekerja lebih maksimal. Modifikasi grouting yang dilakukan oleh PT Nusa Halmahera Mineral adalah dengan menggunakan grouting cartridge, sehingga split sets yang digunakan agar mampu menyangga lebih besar sehingga meningkatkan nilai faktor keamanan yang besar pula. Nah, lalu PT NAM ini menggunakan Kemen cartridge yang digunakan untuk produksi split sets mining system. Kemen cartridge ini menggunakan campuran dari 95% portland kemen dan 5% gypsum. Kemen cartridge ini dikemas dalam plastik polipropilen yang direkatkan dengan staples. Dibutuhkan 5 buah kemen cartridge untuk menginjek split set dengan panjang 2,4 meter. Kemen cartridge yang digunakan harus direndam terlebih dahulu dalam air selama kurang lebih 2-3 menit tanpa membengkokkan kemen cartridge. Berdasarkan pada spesifikasi yang diberikan oleh perusahaan, kemen cartridge akan mengeras selama kurang lebih dari 72 jam, tergantung pada ground condition. Kekuatan maksimum kemen cartridge akan mencapai kekuatan penuh dalam kurun waktu 28 hari. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode pengeborannya nih, yang diterapkan pada PT Nusa Halmahera Mineral, yaitu dengan pengeboran dan peledakan pada tiap heading dengan kemajuan 3 meter untuk setiap satu cut, bertujuan untuk mendapatkan material yang sesuai dengan kapasitas crusher yang akan digunakan. Kegiatan pengeboran bertujuan untuk menyediakan lubang tembak pada proses peledakan, baik peledakan produksi maupun akses. Adapun alat bor yang digunakan pada saat ini ada 2 tipe, yaitu yang pertama Axera tipe D07260, yang kedua ada Quasar Fast Drill 1F. Fungsi lain dari pengeboran di PT NAM ini adalah untuk membuat lubang drain atau lubang bor untuk saluran air pada dinding dan juga digunakan untuk pengambilan contoh guna perhitungan kadar dari biji atau ore control sehingga dapat diketahui antara material yang tergolong biji dan non-biji. Baik, selanjutnya hal yang akan dibahas adalah mengenai metode pemuatan dan pengangkutannya, yaitu dengan material yang telah diledakkan selanjutnya dimuat menggunakan alat gali muat yaitu LHD 514 Sandvik. Kemudian akan diangkut dengan menggunakan articulated truck dengan tipe Hitachi AH400 yang berkapasitas 25 ton. Material hasil peledakan diangkut oleh articulated truck menuju lokasi yang berbeda. Tujuan dari proses pengangkutan material berbeda-beda. Hal ini tergantung pada jenis material. Lokasi tujuan pengangkutan material terdiri dari stockpile, timbunan waste, dan crusher. Sebelum material diangkut ke tempat tujuan, dilakukan identifikasi oleh bagian ore control untuk mengetahui jenis material yang akan dibawa oleh articulated truck.